Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalembo ade untuk semua. Sama-sama Kelembo Ade. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat seluruh masyarakat yang ada di Desa Rokai. Tidak lupa yang terhormat buat Bapak Pajar, beliau mewakili Kabinda Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, saya sangat terharu. Kami berjuang hampir 1 tahun. Tidak hanya di Desa Roka, kami berjuang seluruh Indonesia. Bahasanya sederhana, tadabur alam bumi Nusantara. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa mikroba ini bukan pupuk. Mikroba ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk bagaimana alam ini menjadi baik kembali. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara saya, Bapak Iman Selamat, atau yang sebutnya kami bilang Bapak Jiun, atau terkenalnya Prof Jiun, yang pertama kali beliau menemukan mikroba ini. Jadi tidak ada bahasa cipta, karena itu ciptaan Gusti Allah. Ya, kami hanya menemukan dan kami mengembangkan untuk kebaikan kita semua. Perkenalkan, nama kami Ramlan Samsuri, atau biasa dipanggil R. Samsuri. Kebetulan kami membina beberapa organisasi, salah satunya adalah ASKES RI, Lembaga Investigasi Negara, Tipikor, dan Rumah Sunda. Kebetulan juga saya pembina juga di Majelis Adat Sunda. Jadi pas ini saya datang ke Sunda kecil. Sunda besar, Sunda kecil bersatu untuk membentengi negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Tidak lupa saya sampaikan juga salam hormat dari beberapa saudara saya di Jakarta yang tidak bisa hadir karena kesibukannya. Tidak lupa ada salam hormat buat seluruh masyarakat Desa Roka, dari Bapak Deputi 2 Dalam Negeri, Bapak Majen TNI Edmil Nurjamil. Salam hormat juga dari Danrem Wirabima, Bapak Brigjen TNI Dani Raksa. Kebetulan kami pun sama-sama berjuang di Riau untuk mengatasi tanah terkontaminasi minyak, yang salah satunya di Riau. Alhamdulillah sudah wujud daripada motivasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Beliau mengumandangkan kemandirian pangan. Inilah kita jawab. Jawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Desa Roka siap mandiri pangan. Inilah yang namanya mandiri pangan. Rakyat bersatu dengan kepala desa. Daripada instrumen yang lain, sehingga bersatu gotong royong untuk bagaimana mewujudkan cita-cita besarnya Bapak Presiden kita. Karena perlu diketahui Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kita harus sangat-sangat aware, harus sangat-sangat peka bahwa
10 tahun lagi yang akan datang, pangan akan semakin sulit. Makanya pangan ini menjadi suatu perhatian dunia internasional. Dan harapan dunia internasional terhadap Indonesia itu sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia ini punya wilayah luar biasa yang bisa dipakai untuk menanam pangan. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga Indonesia bisa tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, tapi bisa menjadi lumbung pangan dunia. Itu bisa. Dan dengan kita menjadi sumber pangan dunia, berarti dunia di genggaman kita. Boleh Amerika hebat dengan teknologinya, boleh Jerman hebat dengan teknologinya, boleh semua negara hebat dengan teknologinya, tapi kalau mereka nggak makan, lemes. Jadi alutsista TNI yang terbaik adalah non-organik, yaitu apa? Logistik, pangan. Kekuatan dulu, saudara-saudara pejuang-pejuang zaman dahulu, salah satunya ini pangan dengan permestanya. Soalnya kalau misalkan kalau cek orang Sunda, ada orang Sunda nggak? Takutnya nggak ngerti nih pakai bahasa Sunda. Karena kalau bahasanya, kalau tentara sehebat-hebatnya tentara berperang, tapi kalau lapar leles, gitu, lemes, nembak aja tos, gitu. Jadi lemes. Gitu. Nah, konteks itu, makanya hayu kita sama-sama bersatu dengan pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, kita wujudkan. Dan ini adalah pilot project yang luar biasa di panen pangan pertama ya. Kedua, wah udah kedua. Kenapa baru ngundang sekarang? Seharusnya ini kalau misalkan sabar sedikit ya, panen semua, tahun depan kita atur lagi lebih baik. Bagaimana? Insya Allah kita umur panjang dari Allah. Karena saya selalu berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada hamba para patriot-patriot Nusantara yang siap bertadabur alam di bumi Nusantara, yang siap berguna untuk makhlukmu yang Allah yang lainnya. Alhamdulillah Allah memberikan saudara-saudara saya, yaitu Gunawan dan Mia. Alhamdulillah Gunawan dan Mia tidak lelah tiap hari menunjukkan bahwa aku bagian daripada patriot Nusantara yang ditunggu oleh leluhur kita. Karena sudah jarang sekali anak muda yang memikirkan Nusantara, yang memikirkan Ibu Pertiwi. Semoga ini jadi motivasi buat pemuda-pemuda yang lain, pemudi-pemudi yang lainnya. Karena sebaik-baiknya manusia berguna untuk makhluk Allah yang lain. Bukan begitu? Bagaimana kita dicintai oleh dan mencintai Allah kalau kita tidak mencintai dan memelihara makhluk ciptaan Allah? Nah, salah satunya inilah ibadah yang sesungguhnya ibadah. Bertadabur alam, memurnikan kembali unsur hara tanah yang asalnya banyak terkontaminasi zat-zat yang kimia yang berbahaya, dengan dicampur mikroba dengan ini sehingga diurai. Makanya kenapa PA 63 ada sejarahnya. Saya waktu itu setahun yang lalu dengan Pak Jiun, dengan Danrem, waktu itu beliau di Sunan Gunung Jati. Jadi Danrem 63 Sunan Gunung Jati, yaitu waktu itu masih kolonel dan dirasa dari saudara saya, dan tetap mentor kami Bapak Edmil juga terus memberikan motivasi. Kami menemukan nama ini ada sejarah. PA 63 adalah penutrisi alam atau pengurai alam. 63 kaitan Wali Songo, 9 wali atau raja. Dan kalau di ayat 63 ini
adalah pengurai alam, penutrisi alam, baik tanah dan air. Alangkah lebih baik itu dicampur juga dengan pupuk. Jadi kembali lagi, ini tidak akan menyakiti siapapun. Jadi para distributor pupuk pun jangan takut, karena yang kami lakukan ini adalah mengurai tanahnya, dibikin subur lagi, haranya dikeluarkan kembali, airnya dibikin pH-nya lebih bagus. Nah setelah itu dikasih urea, jadi dia akan semakin cepat. Jadi ini bisa bersinergi. Jadi sebelum menanam dirapihkan dulu tanahnya dengan mikroba. Setelah menanam dikasih tambahan urea atau apapun namanya, organik, kimia, silahkan. Ini bagus, malah akan hasilnya akan semakin ya ibarat kasarnya udah sehat nih, ditambah vitamin semakin kencang Pak. Larinya akan semakin kencang. Itu, jadi jangan juga salah paham saudara-saudaraku yang lain. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini juga sebagai salah satu, sayang tidak ada Babinsa di sini ya, karena ada surat dan tim ya. Saya tidak berani karena dari laporan daripada Bismia kemarin ada pendampingan dari Pak Babinsa juga. Terima kasih banyak kepada Pak Babinsa dari lokal dan juga dari tim semua, sesuai dengan instruksi Pak Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman bahwa TNI Angkatan Darat hadir untuk memberikan solusi kepada rakyatnya. Jadi terima kasih tamu undangan yang baru hadir. Pak, oh Bapak Sekcam, Sekretaris Camat, ya Pak Sekcam, terima kasih. Kalau Bu Ade. Inilah kami dengan kesederhanaan. Tapi saya mau tanya nih kepada para petani nih, boleh nggak saya tanya? Boleh. Waktu Mismia dan Gunawan mensosialisasikan mikroba ini, apakah dikenakan biaya atau tidak? Tidak. Jadi gratis? Alhamdulillah. Gratis. Gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena saya menginstruksikan kepada seluruh anggota Asgas RI dari Aceh sampai Papua, dan ini lagi berjalan. Bantu pemerintah, berikan solusi rakyat. Karena kalian adalah patriot-patriot Nusantara yang harus memberikan solusi untuk rakyat. Inilah solusi untuk rakyat saat ini adalah mikroba PA63. Sehingga rakyat terbantu, bisa panen, sudah nggak boleh demo lagi ya Bu ya. Karena saya dapat kabar tuh, kemarin katanya kantor bupati di demo ya, oleh para petani ya, gara-gara pupuk ya. Nah itu nggak boleh demo lagi. Ya, nggak boleh. Segala sesuatu itu bisa kita cari solusinya. Kalau bapak-bapak semua meluapkan kekecewaan dengan keamarahan, saya mau bertanya, apakah bapak-bapak ini umat Muhammad? Bukan. Kalau umat Kanjeng Rasulullah SAW menghadapi masalah apapun, tidak perlu anarki, cukup tafakur, doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ingat saudara-saudara, jagalah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan kaum petani dan buruh memang paling mudah untuk diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ke depan nggak boleh lagi ya. Oke? Baru kalian Bu Ade. Ya kan? Karena ini tanah historical, tanah sejarah. Kalau tidak salah tahun 81 Bapak Presiden Soeharto pernah turun di Roka. Pernah. Padi Gogoranja. Padi Gogoranja. Ya, siap. Wah, nah saat ini kami datang. Gitu. Lagi tapi bukan presiden. Kami hanya rakyat biasa, sama seperti Bapak. Cuman kami ingin bagaimana kita walaupun rakyat, kita sama-sama mendukung pemerintah, memberikan
memberikan solusi kepada pemerintah. Sehingga apabila kita memberikan solusi ke pemerintah, akhirnya solusinya datang ke diri kita sendiri. Kalau bapak-bapak terpancing emosi dengan segala macam permasalahan, yang rugi bapak-bapak sendiri. Ini nanti urusannya sama Pak Kapolsek. Betul nggak Pak Kapolsek? Pak Kapolsek sebagai manusia biasa ya sedih gitu melihat, tapi dia sebagai petugas, ya kan, yang harus menertibkan dan mengamankan. Janji ya Pak, Bu, nggak boleh kalau ada yang memprovokasi dan lain-lain, jangan ragu-ragu laporkan kepada Pak Kapolsek. Jaga stabilitas. Sebentar lagi nih, nggak bentar lagi rajin parpol-parpol datang. Jangan mau terprovokasi Pak. Jadi dalam arti kata, bapak-bapak, ibu-ibu semua harus menjaga stabilitas keamanan, apalagi sebentar lagi pemilu. Jangan sampai bapaknya milih yang anu, ibunya milih yang ini, berantem, ya kan? Nggak lucu di tempat tidur punggung-punggungan. Jangan sampai terjadi Pak, ya. Jangan sampai terjadi lagi yang hal-hal seperti itu. Jadi walaupun berbeda pilihan, tetap kita satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Betul tidak? Ingat itu Pak ya Bu ya. Sebentar lagi kita mau melaksanakan pemilu, baik legislatif maupun pemilu presiden. Biasanya yang paling panas itu pemilu presiden. Saking fanatiknya, waduh, merupakan semuanya, semua saling jelek-jelekan. Nah, mari kita contohkan di desa lokal. Kita berikan baik, karena implementasi daripada kemakrifatan yang sejati bukan saya ngajarin bahwa dari syariat tarekat hakikat itu untuk menuju makrifat itu, makrifatan yang paling tertinggi itu adalah kebaikan. Mengimplementasikan dari seluruh ibadah-ibadah kita menjadi hablum minanas yang baik. Hablum minal alam, hablum minallah, dan hablum minanas. Nah kita sekarang melakukan hablum minal alam dulu. Dengan menutrisi alamnya baik, memberikan lagi alamnya baik, akhirnya hasilnya jadi baik. Jadi nur Allah, nur Muhammad, nur alamnya bersatu menjadi satu. Kebetulan kami asli orang Sunda, Jawa Barat. Sunda pada suku Pak. Dari Jawa Barat. Kalau dulu yang kami yang sering disebut Prabu Siliwangi, Pajajaran. Nah kebetulan di sini di Bima ini adalah kalau nggak salah banyak turunan Majapahit. Kalau tidak salah di Dombu sana ada petilasan Gajah Mada, betul tidak? Nah ini mempersatukan lagi antara Sunda besar dan Sunda kecil, Pajajaran dan Majapahit menjadi satu, menjadi Mataram. Mataram itu adalah Mataram. Dan ini di Kabupaten Bima, ini Bima, janji suci Bima atau Bima Suci. Kaitan dengan Pak Ibu Dewi Sri Tuhan. Kalau mengikut kepada sejarah, makanya kita sebagai warga negara Indonesia jangan lupakan sejarah, karena tidak ada hari ini, tidak ada masa ini kalau tidak ada masalah. Kan kita semua nggak lahir dari batu, ujuk-ujuk lahir dari batu kan nggak mungkin. Ya itu saja dari kami. Saya sangat beruntung sekali bisa hadir dengan saudara-saudaraku semua. Dan luasannya ini ada berapa hektar Mas? Ada ratusan hektar ya.
setelah itu combine pupuk kita lihat nanti dengan pupuk di combine apakah 2 bulan bisa langsung panen. Ini luar biasa nanti. Ini kalau nggak salah panennya mestinya 3 bulan lebih cepat ya Pak ya? Lebih cepat ya? Lebih cepat. Berarti 1 tahun bisa 4 kali panen dong Pak. Mudah-mudahan kalau ditambah pupuk organik atau pupuk kimia, terserahlah itu, gitu kan? Mudah-mudahan bisa 1 tahun 5 kali panen. Swasembada pangan pasti tercapai minimal di provinsi NTB dulu. Dan akhirnya pasti dari NTB ini padinya bisa didistribusikan ke NTT. Betul nggak Pak? Ke saudara kita yang ada di NTT. Nah, sehingga ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Di samping kita menjaga kedaulatan tanah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita pun memaksimalkan tanah air Nusantara. Luar biasa. Dan ini saya yakin, dari saya kemarin diskusi dengan saudara saya, ini saya yakin sawah ini sudah diatur oleh pemerintah. Karena saya melihat ini sawah, ini di sekelilingnya baru mana-mana ya. Itu harus dipertahankan Pak. Jangan sampai nanti sawah ini rubah jadi perumahan ataupun jadi mall. Jangan sampai. Karena kalau sampai sawah produktif berubah bukan untuk rumah dan lain-lain, ya kan? Setuju? Kekuatan Nusantara adalah agraris. Karena petani adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena petani penyangga tantangan negara Indonesia. Tanpa petani Nusantara nyungsep. Lapar Pak. Makanya di sini harus kita tanamkan. Ya mudah-mudahan Pak Kapolsek nanti ada pendampingan juga ya Pak. Ada bintang-bintangnya semua, gitu kan, disinergikan dengan seluruh elemen-elemen yang lain. Semoga kita gotong royong, karena kita bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Ya, kalau percaya kami lagi. Kadang-kadang bersatu kita teguh, bercerai kami lagi. Nah, itu saudara saya. Dan dalam arti kata kebahagiaan ini, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tidak lupa kita lanjutkan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia kekasih Allah. Makanya kami meminta di saat nanti kita potong padi bersama-sama ya Pak Guru, kami meminta kita bersalawat menunjukkan bahwa kita bersyukur Allah rahmatnya kita besar. Dan satu lagi ada wiwitan kami sedikit menyarankan nanti ya Bu ya, kalau nanti bercocok tanam kembali sambil bersalawat. Jadi, biar mikrobanya dikasih salawat, karena mikroba ini adalah makhluk Allah juga. Mikroba ini bertakbir juga. Biar semua bertakbir kepada Allah, padi bertakbir kepada Allah, tanah bertakbir kepada Allah, semua bertakbir kepada Allah. Insya Allah Indonesia akan menuju ba'datun thayyibatun warabun ghafur. Itu intinya dari semua. Marilah kita ibadah kepada makhluk Allah. Salam selamat dari Jakarta. Mudah-mudahan salam hormat Bapak Presiden Republik Indonesia dalam program kemandirian pangan beliau berhasil di Desa Roka. Luar biasa. Luar biasa. Saya yakin Presiden akan sangat bangga. Kalau tidak salah beliau ini ke sini paling sering loh. Ya, di NTB ini paling sering beliau. Karena beliau tahu historical kita. Nah, di sini rakyat Bima menunjukkan kepada beliau, menyambut program beliau dengan mandiri. Kita bercocok tanam atau
melakukan kemandirian Pak. Udah, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.